Oke, selamat datang kembali ke tutorial SAP 2000. Saat kali ini kita akan mendefinisikan load pattern. Load pattern ini adalah tipe beban yang akan kita berikan ke bangunan. Kita bisa ke define lalu ke bagian load pattern sini. Di sini SAP telah mendefinisikan beban mati. Beban mati ini mencakup beban sendiri bangunan. Bisa dilihat di self weight multiplier ini. Ini adalah parameter untuk seberapa besar beban sendiri struktur tersebut berlaku pada tipe beban ini. Oke, beban mati sudah. Sekarang kita ke beban hidup. Kita harus mendefinisikan namanya, lalu tipe bebannya kita bisa ganti ke live untuk beban hidup. Lalu untuk membuat load pattern baru, kita bisa klik add new. Setelah itu kita definisikan beban hidup pada atap. Kita ganti ke roof lift. Add new. Kalau kita mau mengganti ini, kita bisa klik modify. Lalu untuk daftar beban yang akan didefinisikan ini kita bisa cek ke modul ya, modul yang sudah disediakan pada halaman 31. Jadi ini adalah beban yang direncanakan ditambah beban hidup atap tadi. Jadi setelah beban mati, beban hidup atap, ada beban SIDL sebagai beban mati tambahan. Pada tipe kita akan gunakan super dead. Kita klik more, lalu super dead, and new. Lalu beban gempa statik pada arah X, kita pilih quick. Lalu auto lateral load pattern ini kita ganti ke SC716. Klik add new. Kita ganti ke gempa statik arah Y, tetap 716, tetap quick. Kita klik add new. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa memberikan beban pada permodelan kita. Caranya kita bisa ke assign, lalu ke frame load untuk memberikan beban pada frame, atau area loads untuk memberikan beban pada elemen plat. Di modul sudah diberikan ya besar beban untuk frame dan areanya. Pertama kita akan memberikan beban pada frame terlebih dahulu. Jadi beban pada frame ini adalah beban dinding yang ada pada bangunan. Beban dinding ini disesuaikan dengan dinding yang ada pada bangunan. Jadi pertama kita pilih dulu frame yang ada dindingnya. Saya tandai ya, ini, lalu ini,
Pokoknya kita pilih semua frame yang ada dindingnya. Di kamu belum enggak. Ke Surabaya aku gak boleh. Surabaya? Iya. Kapan? Mari Jumatan. Ya gitu. Sampai Senin balik. sampai Senin. Kadang lo ke Surabaya. Setelah itu kita klik assign, frame load, distributed. Load pattern ini kita ganti ke SIDL. Lalu koordinat sistem ini global. Jadi global ini kita menetapkan apakah arah dari beban ini sesuai dengan koordinat ini X, Y, Z atau sesuai dengan arah dari frame. Setelah itu load direction ini gravity, jadi arahnya ke bawah ke gravitasi, sesuai gravitasi. Jadi ini adalah beban gravitasi. Lalu load type ini kita bisa menentukan apakah beban kita ini adalah beban gaya atau beban momen. Setelah itu pada bagian option ini kita bisa menentukan apakah beban yang ingin kita berikan ke elemen ini adalah beban yang ditambahkan pada beban sebelumnya, beban yang diberikan untuk menggantikan beban sebelumnya, atau kita ingin menghapus beban yang sudah diberikan sebelumnya. Pada bagian uniform load ini adalah beban merata yang terjadi pada elemen tersebut. Lalu pada trapezoidal load ini kita bisa mengatur besaran beban pada jarak-jarak tertentu untuk menciptakan sebuah beban merata yang tidak sama di setiap bentangnya. Oke, kita langsung ke uniform load. Tapi karena di sini satuannya masih kilonewton per meter, sedangkan di modul satuannya adalah kilogram per meter, maka kita harus mengganti satuannya terlebih dahulu. Kita KGFM, lalu kita isi 350. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana beban yang telah diberikan pada elemen. Ini untuk lantai 1, lalu kita klik move up in list untuk lantai 2. Setelah itu kita pilih sama ya, dinding frame yang ada dinding di atasnya. Jadi ini, lalu ini, lalu sama, karena kita sudah mengatur sebelumnya, langsung kita klik apply saja. Lalu kita tutup. Setelah itu kita bisa mendefinisikan area loads. Area loads ini adalah beban yang terjadi pada area, pada plat. Kita pergi ke assign, area loads, uniform. Lalu sama seperti tadi, ini load pattern adalah tipe beban yang ingin kita berikan. Koordinat sistem sama seperti tadi, dan load direction juga sama seperti tadi. Lalu uniform load ini adalah besaran beban yang ingin kita berikan pada plat. Jadi untuk plat lantai, besaran beban mati tambahan adalah 125.
langsung kita berikan pada seluruh plat ya. Kita bisa langsung pilih saja. Kita pilih apply. Jika sudah, maka kita bisa melihat ini. Maksud dari 0, 0 dan 125 ini adalah 0, beban sebesar 0 ke arah X, beban sebesar 0 ke arah Y, dan beban sebesar 125 berlawanan arah dari arah Z. Berarti sudah benar ya. Lalu kita ke plat atap. Plat atap ini sebesar 38. Kita bisa select tampilan ini, pilih tampilan ini, lalu move up in list untuk ke tampilan bawah, tampilan atap. Kita pilih semua platnya, kita pilih apply. Bentar, kita ganti dulu uniform loadnya, lalu kita klik apply. Oke, pada rasa sudah cukup, maka beban mati tambahan sudah berhasil didefinisikan. Lalu untuk beban hidup ini kita bisa pergi ke SNI 1727 2020. Di sini ada beban yang sudah ditetapkan untuk perencanaan beban hidup. Tinggal kita cari saja. Karena gedung kita adalah gedung kantor, maka kita perlu memberikan beban sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini adalah tabel 4.1 ya, 4.3 strip 1. Kita ke tampilan denah lantai 2, lalu kita pilih ruang kantor yang ada. Jadi ruang kantor itu ini, lalu ini, dan ini. Kita ke assign sama seperti tadi, area load, uniform, SIDL, kita ganti ke hidup. Kilogram meter ini kita ganti ke kilonewton meter ya, karena di peraturan juga ditetapkan besarnya kilonewton per meter persegi. Lalu gedung perkantoran sebesar 2,4, lalu kita isi di sini 2,4. Untuk koridor kita isi sebesar 3,83. Oke, beban hidup sudah didefinisikan. Selanjutnya adalah beban hidup atap. Beban hidup atap sudah ditetapkan di sini sebesar 0,96. Namun kita perlu memperhatikan bahwa load pattern antara beban hidup pada bangunan dan beban hidup pada atap itu berbeda ya. Jadi kita ganti dulu. Kita ganti di sini sebesar 0,96. Lalu kita pilih semua plat atap yang sudah kita modelkan. Kita klik apply. Oke, beban hidup
beban hidup atap juga sudah. Sekarang kita akan mendefinisikan beban gempa statik. Beban gempa statik ini bisa kita atur pada load patterns. Di tampilan yang tadi kita pilih beban gempa statik arah X atau arah Y, lalu kita pilih modify lateral load pattern ini. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan diberikan load direction dan eksentrisitas diafragma. Karena ini adalah gempa arah X, jadi ini tetap global X direction ya. Lalu time period ini kita bisa atur sesuai dengan SNI asal SNI tabel 18 ya. SNI 1726 tahun 2019 tabel 18. Jadi di sini rangka beton pemikul momen ini koefisien X-nya ini sebesar 0,9. Jadi kita atur ke yang 0,9. Lalu lateral load elevation range ini kita bisa membiarkan program menentukan seberapa besar saya gempa itu efeknya dari elevasi berapa sampai elevasi berapa. Lalu kita ke seismic coefficient ini, kita bisa memasukkan koefisien seismik yang kita rencanakan, seperti percepatan pada periode pendek, percepatan pada periode 1 detik, lalu periode gempa, lalu klasitus, dan lalu untuk faktor ini ada faktor-faktor sesuai tipe sistem pemikul gempa yang kita gunakan. Ini bisa dilihat pada tabel 12 ya. Tabel untuk koefisien R, omega, dan CD ini kita bisa lihat pada tabel 12, dan occupancy importance ini bisa kita lihat pada tabel 4. Oke, kita mulai modifikasi. Jadi time period ini kita menggunakan 0,9. Lateral load ini pada umumnya kita bisa menggunakan, kita mulai pada elevasi 0 ya, jadi muka tanah. Lalu percepatan periode pendek ini kita isi sesuai dengan modul 1,03 45. Lalu long time period ini 16. Klasitus kita gunakan D. Lalu karena kita menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah ya untuk beton, maka koefisien responnya ini kita gunakan ini, R nya 5, omega nya 3, lalu CD nya 4,5. Lalu faktor keutamaan ini sesuai dengan kategori risiko ya. Jadi kita bisa lihat di sini 1726. Kita bisa lihat bahwa gedung perkantoran ini ada pada kategori risiko kedua. Ini bisa dilihat di tabel 3 ya. Dari sini 1726 2019. Dan kategori risiko
2 ini ada pada faktor keutamaan gempa 1.0. Nah, kita masukkan ke sini 1.0 juga. Jika semua sudah diatur, kita klik OK. Lalu kita ke sini ke arah tempat statik arah Y. Load direction kita ganti ke arah Y dan semua parameter masih sama. Oke, kita atur sebentar. Oke, untuk gempa statik sudah kita definisikan. Sekarang kita akan mendefinisikan beban dinamik. Kita pergi ke function response spectrum. Maka di sini kita akan mendapatkan tampilan daftar spektrum yang sudah dibuat. Ini ada fungsi default ya dari fungsi bawaan. Kita akan membuat fungsi baru. Jadi pertama kita menentukan standar apa yang kita gunakan. Kita akan menggunakan ASC716. Lalu kita klik add new function. Nah, di sini kita isi. Pertama kita isi namanya dulu. Kita isi response spectrum Manado ya. Lalu untuk parameternya ini sama seperti di gempa statik ya. Jadi percepatan periode pendek, percepatan periode 1 detik, lalu periode transisi. Langsung kita isi sama saja. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Jika sudah diatur, kita klik OK. Klik OK. Lalu kita ke define. Kita ke load cases. Jadi perbedaan antara load pattern dan load cases ini adalah load pattern adalah tipe beban yang akan kita berikan pada bangunan, sedangkan load cases adalah bagaimana beban kita dianalisis oleh program dengan kondisi tertentu. Semisal kita pilih load cases, maka tipe beban yang sudah kita definisikan pada load pattern tadi itu sudah akan otomatis masuk ke load cases sebagai linear static. Jadi beban yang kita definisikan di load pattern tadi itu akan dianalisis sebagai beban statik secara linear pada bangunan. Lalu kita akan membuat beban dinamik sesuai fungsi response spectrum yang sudah kita definisikan. Jadi kita pilih add new. Sini akan muncul tampilan permodifikasian dari load case. Pertama kita berikan dulu namanya RSX untuk response spectrum arah X. Lalu pada load case type kita ganti ke response spectrum. Ini model combination, directional combination ini sudah dibiarkan saja ya, karena pada umumnya juga menggunakan ini. Tapi kalau kita tahu bagaimana metode kombinasi model dan arahnya yang sesuai dengan permodelan kita bisa mengganti. Lalu kita ke model load case, ini tidak usah diganti. Lalu load apply ini pada load type ini sudah tidak bisa diganti ya, sudah pasti beban akselerasi dari fungsi response spectrum. Lalu load name kita ganti ke U1. U1 ini adalah arah X ya. Lalu U2 nanti arah Y, U3 arah Z.
Lalu function ini kita ganti ke RS Manado ini yang sudah kita definisikan tadi. Lalu untuk scale factor ini kita isi dengan gravitasi 9,81 dibagi koefisien R tadi 5 dibagi 1. Nah, mungkin bagi yang baru yang menulis rumus di SAT mungkin akan menemui hal seperti ini ya. Jadi 0, angka desimal 0 di belakangnya itu banyak. Nah, ini normal ya, tidak usah panik karena nanti akan dibulatkan oleh program. Setelah itu kita pilih add. Lalu kita punya oke. Karena kita sudah mendefinisikan gempa dinamik pada arah X, kita hanya perlu membuat duplikat untuk mendefinisikan pada arah Y. Maka dari itu kita pilih add copy of load case. Oke, kita ganti load case-nya menjadi RSY. Lalu langsung kita ganti load name-nya ini ke U2 dan kita klik modify. Kita klik OK. Oke, jadi beban yang ingin kita definisikan sudah dimasukkan ke permodelan. Kita klik OK. Selanjutnya adalah membuat kombinasi beban. Pada umumnya beban itu, kombinasi beban itu didefinisikan satu persatu. Seperti untuk LRFD 1 itu beban mati tambahan sebesar 1,4. Tapi akan ada banyak beban yang kita gunakan pada pembebanan. Kalau tidak salah ada sebesar 30-an. Maka dari itu kita bisa menggunakan fitur interactive database editing ini. Kita pergi ke load pattern, lalu response combination, lalu combination definition kita pilih. Setelah itu kita pilih OK. Nah, maka kita akan melihat tabel sesuai kombinasi yang sudah kita definisikan. Untuk mendefinisikan kombinasi secara cepat, kita bisa menggunakan fitur ini. Caranya kita hanya perlu mengcopy paste kombinasi yang ingin kita gunakan. Jadi di sini sudah saya buatkan kombinasi yang ingin digunakan. Jadi kita hanya perlu kopas saja, langsung kita copy, lalu pada bagian ini kita select, lalu kita paste. Jika sudah, maka kita klik apply to model. Dan jika sudah, kita pilih done. Oke, jadi beban serta kombinasinya sudah didefinisikan.
Mungkin cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.